Tapi yang baunya idam suami. Yang idam suami ada. Begitu bayinya ngek langsung jel. Cuti hamil tuh sampai dengan 6 bulan ini dok. Paling cepat 1,5 bulan dan Paling itu pun cepat 1,5 diyakinkan. bulan. Oh ternyata saya baby blues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda dan keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hasto, dalam diagnosa, dialog ringan dan obrolan santai. Di sini ada tamu kita yang luar biasa ini, Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah baik. Ini saya appreciate loh, karena Mbak Ayu ini kan masih muda, ibu muda yang kebetulan sekarang juga sedang hamil. Iya, gitu. alhamdulillah. Iya, saya dengar Mbak Ayu ini baru apa ya, harap-harap cemas gitu ya, menunggu kelahiran calon. Ini putra atau putri? Mungkin sudah Putri. Oh, putri ya. Udah ketahuan kemarin. Sudah ketahuan ya. Jadi iya, gimana Mbak Ayu ini pengalaman hamil pertama ini? Iya. Emang ini sebenarnya dinanti-nanti kan, 4 tahun saya kosong, 4 tahun. Tapi 4 tahun memang apa kan ada kadang-kadang LDR ya, long distance. Enggak, gitu. emang Enggak juga. faktornya sih kemarin karena saya ada kista. Oh iya? Akhirnya mengecil, terus kita program. Akhirnya jadi di Januari kemarin. Jadi sekarang udah masuk ke 30 minggu dong. Tapi bukan kista coklat atau apa ya? Ini kista. Enggak, ya cairan gitu. Iya. Jadi sahabat muda ini Mbak Ayu ini ada kista, kemudian kistanya tidak perlu operasi ya. Enggak. Biasanya kista itu kalau tidak lebih 5 cm tidak perlu dioperasi. Iya. Sehingga ini tadi ditunggu Mbak Ayu kistanya mengecil sendiri. Kista itu ada di indung telur. Jadi kalau indung telurnya ada kista, ibarat pohon ada benalunya, kadang-kadang tidak produktif. Telurnya kadang-kadang tidak muncul dengan baik. Akhirnya 4 tahun baru hamil ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hamil ya. Tanpa apa-apa ya, tanpa harus inseminasi buatan. Belum sampai situ. Ya, artinya hamil masih secara alami. Tanpa apa-apa itu maksud saya tidak IB, tidak bayi tabung. Enggak, gitu ya. belum. Kalau dengan suami kan pasti ketemu. Nggak Ya, mungkin tanpa ketemu hamil kan nggak mungkin ya. Wah bahaya dong. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang mau kita diskusikan nih, nih Mbak Ayu ya. Ini sebenarnya usia 30 minggu ini kan deket-deket mau kalau buat orang-orang yang kerja kan deket-deket mau cuti melahirkan gitu ya dok ya, cuti hamil. Nah baru-baru ini tuh ada RUU KIA yang merancang aturan baru nih dok, yang tadinya cuti hamil itu dari 3 bulan, sekarang direncanakan jadi 6 bulan tuh dok, lebih lama gitu. Nah, menurut dokter nih apa perlu cuti hamil tuh sampai dengan 6 bulan ini dok? Ya, saya itu dokter kebidanan ya, jadi saya mesti kalau pro cuti ya. Karena apa? Perempuan itu butuh waktu yang cukup untuk mempersiapkan kelahiran, baik sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan, juga butuh waktu yang cukup untuk merawat sang bayi itu. Jadi kalau menurut saya sih sangat perlu ya cuti untuk ibu hamil itu ditambah, jangan hanya 3 bulan, itu sangat perlu menurut saya. Nah, biasanya kan ibu yang bekerja nih dok, dia tuh di pol-polin gitu untuk ngambil cutinya setelah melahirkan supaya nanti sama buah hatinya itu lebih lama gitu ya. Kalau yang udah kan 3 bulan, jadi dia deket-deket mau lahir baru cuti. Nah sebenarnya cuti hamil itu sebelum melahirkan itu diperlukan nggak sih dok? Ini pertanyaan yang bagus ya sahabat muda ya, karena begini, betul kata Mbak Ayu tadi bahwa sering ibu-ibu yang hamil, perempuan yang hamil itu ingin ngambil cutinya nanti aja lah, nanti aja setelah melahirkan gitu ya. Sehingga sebelum melahirkan tuh dia habiskan gitu, kerja itu sampai mendekati melahirkan baru nanti ambil cuti, ya menghemat cuti. Tapi yang penting saya sampaikan di sini, pertanyaan Mbak Ayu ini bagus, bahwa sebelum melahirkan ini penting perempuan tuh banyak istirahat juga. Bahkan ketika sebulan sebelum melahirkan atau dalam bahasa medis kita itu ya 36 minggu kehamilan ya. Ini perempuan ini sudah sering ini merasa tidak nyaman, kontraksi, kadang-kadang kalau ini dibawa kerja terlalu capek ada bahayanya juga. Suatu saat ada yang istilahnya itu ketuban pecah sebelum waktunya. Karena aktivitas yang berlebih,
kontraksi, tidak cuti, kerja gitu, kemudian ketubannya pecah sebelum waktunya. Ini contoh saja ya, karena aktivitas berlebih ketuban pecah. Kemudian ada juga yang ini bahaya, ini sangat bahaya ya, sahabat muda harus tahu juga. Ketika hamil sudah mendekati persalinan, umur 9 bulan itu aktivitasnya berlebih, suatu saat bisa juga kontraksi itu membuat plasenta lepas sebelum waktunya. Jadi kalau plasenta itu lepas, maka perut itu tegang, perdarahan tapi terjadi di dalam, bayi terancam, namanya solusio plasenta. Ini juga ketika kita bisa istirahat, tidak ada kontraksi, maka kemudian insya Allah aman lah, itu tidak terjadi lepasnya plasenta sebelum waktunya, kemudian juga pecah ketuban sebelum waktunya. Itu contoh aja, contoh yang cukup serius ketika cuti itu penting sekali ya sebelum melahirkan. Gitu. Jadi memang istirahat sebelum persalinan itu memang dibutuhkan buat ibu hamil ya. Dibutuhkan. Idealnya berapa lama dok? Sebelum cuti sebelum melahirkan dan setelah melahirkan itu idealnya berapa lama kalau saya sebagai dokter kebidanan saya memberikan pendapat ya bahwa 1 bulan sebelum melahirkan atau 4 minggu sebelum HPL hari perkiraan lahir itu ideal ya. Kemudian setelah melahirkan ini memang perempuan tuh mempunyai kewajiban untuk ASI eksklusif 6 bulan. Jadi sebetulnya sih kalau boleh menawar ya, kalau perempuan itu bisa sebulan sebelum melahirkan itu sudah mulai tidak bekerja, kemudian 6 bulan setelah melahirkan itu ASI eksklusif, ini keren sekali, keren sekali. Okay. Ya, jadi sebetulnya kalau diberi cuti 7 bulan itu, wah itu luar biasa, itu sempurna. Gitu Tapi ya? kalau sekarang 3 bulan, terus nanti dikasih 6 bulan ya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Oke, berarti berapa lama nih dok untuk masa pemulihan perempuan setelah melahirkan gitu? Selain memang dia kan harus punya kewajiban memberikan ASI eksklusif gitu, pemulihannya berapa lama tuh dok? Iya, kan gini ya, perempuan itu begitu melahirkan, rahim itu kan waktu hamil itu kan besar. Rahim itu kan aslinya kecil ya, segini aja nggak sampai. Jadi rahim itu aslinya cuma telur ayam, 5 cm diameternya. Tapi saat hamil itu kan diregangkan sampai bola voli lebih ya, bola besar sampai besar itu ya. Nah begitu dia bayi keluar, maka kemudian pulihnya kembali rahim ini itu 42 hari itu ya baru saja bersih. Dan ini belum pulih 100%, tapi sudah bersih, nifasnya sudah bersih. Ini 42 hari. Nah, nanti berangsur-angsur rahim ini kemudian mengecil lagi. Nah, harapannya kembali seukuran telur ayam tadi. Iya. Jadi kalau 42 hari nifasnya selesai, tetapi butuh waktu ya bisa sampai 3 bulan lah untuk kemudian rahim itu betul-betul terkesiap seperti kondisi semula. Dan kemudian untuk siklus menstruasi yang bagus, biasanya setelah 6 bulan, apalagi dia menyusui itu baru akan berfungsi. Rahim itu siklusnya bagus, seiring dengan perempuan ini menghasilkan telur lagi. Jadi perempuan ini kan kondisi hormonnya masih belum seperti sebelum hamil itu. Siklusnya itu belum seperti sebelum hamil. Jadi dia belum menghasilkan telur lagi sebulan sekali itu. Tapi kalau sudah 6 bulan maka biasanya perempuan ini kemudian sudah ya bertelur lagi ya, bertelur lagi itu bahasa nggak bagus tapi ya maksud saya sudah menghasilkan telur lagi gitu. Nah, itulah siklusnya mulai jalan itu. Jadi butuh waktu memang cukup lama. Ya. Itu ada nggak nih dok? Ini kan ada katanya kan ada ibu hamil, ada suami hamil juga gitu. Jadi proses pemulihan itu ada nggak nih dok peran si suami supaya itu lebih ideal lagi gitu pemulihannya gitu, lebih maksimal gitu. Ini bagus ya pertanyaannya sahabat muda, keluarga muda ya
Ini tadi Mbak Ayu bilang suami hamil itu. Memang ada juga sih suami yang bukan hamil itu. Ada suami itu yang lucu. Jadi dia itu terasa sakit itu. Waktu istrinya melahirkan tuh yang sakit-sakit itu suami. Yang idam suami. Yang idam suami ada juga. Kemudian yang sakit-sakit suami ada loh. Iya ada. Jadi istrinya itu malah enak saja, suami itu sakit pinggangnya. Tapi saya sendiri sebagai dokter juga ini kok lucu juga ya. Jadi suami merasa sakit itu. Tetapi pertanyaan Mbak Ayu ini kan begini. Bagaimana peran suami? Jadi peran suami itu sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Karena apa? Pengalaman saya ini, kalau istri-istri yang melahirkan didampingi suami, itu mereka lebih tenang ya, lebih tenang. Suami ada, lebih tenang itu. Mungkin Mbak Ayu bisa bayangin ya, kalau ini sudah sakit-sakit, suami belum jelas ini pulang atau tidak, suami belum tahu ya apa uring-uringan itu. Nah ini sangat besar pengaruhnya terhadap ketenangan, dan ketenangan pada saat melahirkan sangat diperlukan. Berarti itu juga jadi alasan kenapa cuti hamil juga dibutuhkan untuk suami ya dok ya? Apa idealnya kalau di rancangan undang-undang yang baru kan maksimal 7 hari ya dok untuk maksimal 40 hari. Maksimal 40 hari sekarang ya. Maksimal 40 hari. Nah itu bagaimana nih pendapatnya dokter nih? Ya kalau saya begini ya, suami itu sudah perlu ada 7 hari sebelum melahirkan. Karena apa? Alasannya apa? Perempuan yang seminggu sebelum melahirkan itu sudah sering terasa melahirkan, kadang-kadang terasa ingin melahirkan, kadang-kadang ada keluar lendir darah, kadang-kadang pinggangnya pegel, kemudian kontraksi begitu. Kemudian nanti ayo kita ke dokter itu, takut ini udah mau melahirkan. Setelah dibawa ke dokter, ternyata diperiksa sama dokter atau bidan, ternyata pembukaannya belum ada gitu. Terus wah ini masih lama, pulang lagi gitu. Nah, ini bisa bolak-balik gitu. Nah maksud saya kondisi seperti itu kalau suami ada itu wow bagus sekali. Ya, saya yakin istri pun merasa tenang. Misalkan, Ma saya sudah cuti nih seminggu ini. Saya spesial nunggui untuk nanti mama kapanpun terasa saya adalah suami siaga itu ya, siap antar jaga itu. Secara psikis terpenuhi apa ini pasti ya? Pasti senang, istri senang itu mobilnya sudah terkesiap atau kendaraannya sudah disiapkan, atau kalau nggak punya mobil ya itu mobil tetangga sudah kita siapkan itu. Ya kan apa ya, memberikan ayuman itu kan penting ya jadi suami itu ya. Nih ini mewakili para suami nih dok yang kadang-kadang suka nggak sabar. Kapan sih dok bisa mulai berhubungan setelah melahirkan gitu? Ya ini pertanyaan bagus ya, karena kadang-kadang mau tanya ini kan malu nih sahabat-sahabat muda ini kan. Apalagi suami-suami yang muda itu kan suami-suami yang apa ya, masih gairahnya tinggi ya. Jadi kadang-kadang pandangan hidup, memandang aja udah hidup katanya itu. Ini kan karena muda ya. Jadi pasangan-pasangan muda perlu tahu bahwa nifas itu 42 hari. Nah, kalau sebelum 42 hari itu masih kotor, masih keluar darah, masih luka gitu ya. Nah, kemudian setelah 42 hari ini baru bersih. Nah, tetapi saran saya kalau belum betul-betul bersih itu lebih baik tidak ada kontak seksual suami istri dulu. Karena apa? Alat kelamin laki-laki itu ya kotor, mau tidak steril. Iya. Sehingga kalau masuk itu kemudian kalau ada bakteri itu akan menimbulkan infeksi. Mungkin istri akan jadi keputihan dan seterusnya. Maka kalau saran saya kalau bisa 1,5 bulan lebih. Kalau 42 hari itu kan ya 1,5 bulan kurang dikit ya. Tapi ya nahannya. Kalau nahan 1,5 bulan itu ya bisa lah, itu mestinya bisa itu. Jadi harapan saya paling cepat 1,5 bulan dan itu pun diyakinkan. Apalagi kalau sesar. Iya ini penonton ini kan, masyarakat penonton ini kan usul supaya jangan lebih gitu kalau. Pokoknya 1,5 bulan tahan dulu gitu ya. 1,5 bulan itu ya tahan dulu. Gitu. Iya. Oke, ini balik lagi nih dok ke RUU KIA. Jadi selain mengatur tentang cuti hamil, itu ternyata juga ada cuti ketika keguguran dok.
Untuk suami itu maksimal 7 hari. Kenapa itu dok dirasa perlu dok? Saya kalau tentang suami ini agak saya pertegas sedikit ya. Yang pertama suami tadi kalau melahirkan itu lebih baik pendapat saya nih ya 7 hari sebelum melahirkan itu sudah penting lah untuk dia stay di rumah ya. Kemudian yang kedua setelah melahirkan itu istri itu ada suasana stres. Jadi orang melahirkan itu stres. Meskipun senang anaknya lahir, punya anak, tapi punya anak lahir itu jangan dianggap terus semua pasti senang. Tapi ada galau, ada cemas, ada stres. Sehingga ada yang istilahnya baby blues atau postpartum blues. Ini adalah kondisi stres, gangguan jiwa, bisa nangis sendiri, bisa senyum sendiri, seperti orang ODGJ setelah melahirkan. Iya. Nah, ini biasanya terjadi antara seminggu, 2 minggu setelah melahirkan. Nah, oleh karena itu, kalau saya juga boleh mengusulkan, setelah melahirkan, itu suami itu ya bisa seminggu sampai maksimal ya 2 minggu gitu ya. Sehingga kalau misalkan cutinya suami itu 3 minggu, seminggu sebelumnya, 2 minggu setelahnya ini ideal sekali. Ya. Kalau saya boleh menawar, kalau enggak boleh terlalu lama, ya seminggu sebelumnya, 10 hari sesudahnya. Karena periode baby bluesnya itu sudah terlewatkan supaya istri tenang gitu ya. Nah, khusus untuk pertanyaan Mbak Ayu itu bagaimana kalau keguguran? Memang keguguran itu hampir jarang yang terencana. Tiba-tiba hamil baru 8 minggu, baru 2 bulan perdarahan. Kemudian setelah perdarahan kemudian ke dokter, wah ini bahaya nih harus dibersihkan. Akhirnya dibersihkan. Makanya sebelum keguguran praktis suami tentu tidak ada cuti, ya karena keguguran biasanya accident ini mendadak, gitu ya. Jadi tidak ada cuti sebelum keguguran. Masa ada saya mau keguguran sebulan lagi kan tidak ada direncanakan. Masa keguguran direncanakan ini kan tidak ada. Jadi maka tidak ada cuti sebelum keguguran mestinya ya. Nah setelah keguguran ini memang tergantung kegugurannya berapa bulan. Kalau keguguran itu paling besar itu 20 minggu. Umur kehamilan 20 minggu atau mendekati 5 bulan. Kalau istrinya keguguran usia sudah 20 minggu, bayi lahir itu sudah bisa bergerak-gerak itu. Sudah bisa menangis bayinya itu ya. Nah, ini beratnya sudah bisa 0,5 kilo. Kalau seperti ini maka istri nifasnya juga cukup lama. Nah, tetapi memang tidak perlu suami juga cuti sekian lama. Kalau pendapat saya ya 7 hari sesuai dengan rancangan undang-undang udah bagus. Udah bagus. Ya 7 hari setelah keguguran ya untuk ikut menjaga saja. Tapi istri ya insya Allah relatif orang habis keguguran umumnya ya sehat biasa. Ya. Jangan sampai nanti istrinya malah sudah masuk kerja, suaminya masih cuti gitu ya. Karena kalau keguguran kan, kalau kegugurannya cuma hamil 2 bulan kan, begitu keguguran masuk kerja istri itu. Ini cuti apa di PHK sebenarnya? Nanti suaminya malah masih cuti, istrinya yang keguguran udah masuk kantor. Oh iya, iya. Jadi cuti itu memang diantisipasi supaya untuk mengatasi baby blues tadi ya dok ya, pada si ibu ini ya. Nah ngomong-ngomong baby blues nih dok, tanda-tanda baby blues itu apa sih dok kalau boleh tahu? Ya sebetulnya gini ya, orang tuh kalau sedih tanpa sebab itu bahaya. Ini hati-hati loh, sahabat muda, keluarga muda. Kalau Anda itu sedih tanpa sebab itu gejala neurosa. Jadi Mbak Ayu kalau terutama pagi hari ini, pagi hari bengong. Padahal semua ada, suami ada, anak juga tidak rewel, juga badan juga nyaman. Tapi kenapa kita sedih ya? Itu. Nah, hati-hati. Orang yang sedih tanpa sebab itu bagian dari neurosa. Ya, ini kalau tanya gejala begitu ya. Jadi kalau nanti habis melahirkan saya kok sedih, bengong-bengong gitu, wah ini hati-hati gitu. Nah ini galau gitu, galau. Itu. Orang kemudian kadang-kadang bisa saja nanti timbul halusinasi, itu kalau agak berat kan, atau ilusi, kok seperti ada bayang-bayang, kok seperti ada suara itu. Nah kalau seperti itu kan sudah agak serius itu, ya, bisa terjadi psikosa misalnya itu. Nah saya kira gejala-gejala gangguan jiwa itu memang perlu dikenali, kemudian
cemas, stres setelah melahirkan ini juga perlu dikenali. Saya happy nggak ini ya, happy nggak gitu loh. Mbak Ayu besok kalau melahirkan usahakan happy, happy sudah. Jadi mungkin kalau bersyukur, happy gitu, dan kalau happy ya insya Allah ya enggak kena baby blues ya. Iya, emang teman-teman saya juga kadang ternyata secara tidak sadar dia, oh ternyata saya baby blues kemarin gitu, malah sampai nggak mau ngurusin, ada yang nggak mau ngurusin anak gitu kan, sebenarnya serem ya dok ya gitu ya. Bisa begitu. Saya juga ya mudah-mudahan nantinya nggak kayak gitu. Makanya mungkin peran suami itu tadi ya dok stay dulu di rumah tenang, gitu ya. Menurunkan stres. Menurunkan stres ya. Jadi kalau suami ada tidak stres, ibu ada tidak stres. Suami gitu. Ada dan ikut berperan di mengasuh anak mungkin ini juga kali ya dok, berpengaruh juga ya dok. Kalau Mbak Ayu lihat suaminya pinter ya memandikan bayi kan seneng dong Mbak Ayu kan seneng. Terus suami saya kok pinter banget ya mandikan bayi itu kan seneng. Coba kalau suaminya ada tapi merokok saja itu. Iya makanya ada ngapain tapi nggak berperan di anak. Ada loh orang apa ini hati-hati loh. Ada keluarga justru kehadiran keluarga itu membuat stres. Gitu. Oh, iya. Ada itu ibu mertua datang, ini pembukaan berapa? Kata dokter pembukaan berapa? Oh pembukaan 3. Oh ya nanti datang lagi 2 jam. Lu kok masih 3? Itu dia. Wah ini membuat stres ini, dari stres. Jadi hati-hati suami keluarga itu kalau datang jangan menimbulkan kehebohan. Kan dia nggak tahu teorinya itu. Sekarang buka 2 nanti 2 jam lagi ditanyakan ya jawabnya masih sama dong, masih 23 itu bukanya, tapi habis itu heboh. Ini gimana dokternya kok enggak ada tindakan? Yang stres yang melahirkan, ya nggak? Kalau orang tua sudah teriak-teriak begitu kan stres malah. Jadi kalau orang tua itu begitu, lebih baik orang tuanya di rumah aja lah kalau begitu. Artinya karena banyak keluarga yang datang itu tidak membawa pencerahan, justru malah menimbulkan kehebohan. Ini dokternya ikut stres loh. Ya, kalau keluarga marah-marah kan dokternya ikut stres gitu. Ya, kalau dokternya stres mungkin terus waduh ini ya sudahlah sesar saja gitu. Itu menjadi repot lagi nanti. Nah, kalau cuti tadi kan bisa mengantisipasi adanya baby blues. Tapi seberapa mempengaruhinya juga cuti dalam keberhasilan untuk pemberian ASI nih dok? Katanya kan itu juga ASI itu juga berkaitan dengan psikis ya. Nah itu gimana dok? Ya ini bagus sekali. Jadi sebetulnya perempuan yang baru saja melahirkan ketika ada suami, kemudian suami membimbing istri, menemani istri pada saat bayinya itu menyusu itu wah keren banget itu ya. Karena kadang-kadang kan bayi ini kan rewel gitu ya, kemudian payudara kadang-kadang nyeri gitu. Tapi ketenangan istri ini penting sekali. Kemudian kalau bisa kalau suami cuti ikut deh baca, oh ya ini cara menyusui yang benar itu tiap berapa jam itu, sehingga mengingatkan istri ini menyusui, kemudian mengingatkan istri karena payudara kalau tidak disusukan sesering mungkin 2 jam 3 jam maka payudara bisa bengkak, bisa sakit gitu ya. Kemudian bisa infeksi namanya mastitis. Mastitis itu radang pada payudara. Nah, saya kira ini peran suami itu penting sekali untuk mensupport istri. Jadi bayangkan ya kalau suami masih cuti seminggu atau 10 hari setelah melahirkan masih ada di rumah itu kan saya yakin suasana itu beda sekali. Tapi harapan saya suami yang bertanggung jawab ya, bukan suami yang nyebelin. Yang ikut berperan. Ya ikut berperan, aktif ya. Oke. Ini kalau misalkan cutinya udah habis nih dok, tapi seorang ibu nih harus tetap memberikan ASI eksklusif. Gimana nih menanggapinya dok? Ya sekarang memang banyak begitu ya. Jadi sekarang ini cuti itu kan 3 bulan ya. Ketika cuti 3 bulan maka tentu sering diambil kadang-kadang ya sebulan sebelumnya, tinggal 2 bulan setelahnya, atau ada juga yang tadi menghabiskan tadi. Tetapi bagaimanapun juga setelah cuti 3 bulan ini tetap belum cukup untuk ASI eksklusif. Karena apa? ASI eksklusif itu 6 bulan. 6 bulan ya. Ya jadi ingat Mbak Ayu nanti 6 bulan jangan dikasih apa-apa anaknya itu selain ASI. Air putih pun juga nggak boleh. Air putih nggak boleh. Iya jadi memang ASI saja itu. Nah ini kalau seandainya 3 bulan harus sudah masuk kerja, permasalahannya begini. Payudara ini kan harus ditetekkan oleh
bayi ini kan harus nyedot terus menghisap ini. Kalau orang Jawa itu ngekjel ya, begitu ngek langsung jel gitu ya. ini Mbak Ayu ini nggak tahu bahasa Jawa ya. Jadi kalau Mbak Ayu aslinya dari mana sih? Orang tua sih Jawa, Dok. Oh iya, tapi lahir di Jakarta ya? Iya, ya Jawa udahlah. KW. Ya udahlah, pokoknya anggap saja tahu ngekjel. Begitu bayinya ngek langsung jel gitu. Jadi itu kan prinsipnya begitu. Artinya apa? Sesering mungkin disusui. Jadi kalau aturan sih 2 jam 3 jam sudah menyusui lagi. Nah, saya bayangkan ketika sekarang ASI eksklusifnya belum selesai, bayi baru umur 2 bulan atau 3 bulan, ibu masuk kerja. Ya. Sehingga peristiwa ngekjelnya ini nggak bisa terjadi ini. Jadi adanya ngek buka kulkas gitu kan. Karena ASInya ada di kulkas gitu kan. Nah, ini kualitas ASI sih bisa dipelihara tetap baik karena disimpan di dalam kulkas ya. Tetapi produksi ASI dari perempuan ini berkurang mau tidak mau. Karena Tuhan menciptakan hukum keesaan Tuhan bahwa kalau putingnya disedot bayinya, maka ada namanya let down reflex. Refleks di mana kalau putingnya disedot, maka kemudian otak kita itu mengeluarkan hormon namanya prolaktin sama oksitosin. Prolaktin itu memproduksi ASI, oksitosin membuat ASInya keluar, gitu. Sehingga perempuan tuh bisa keluar ASI itu kalau bahasa Jawa lagi ini ya, itu nyemprot, mencocot ya, nyemprot itu. Ini susah ya. Ya bisa kebayangkan. Injection ya, jadi injection ini nyemprot gitu ya, nyemprot itu tidak ngalir. Ini karena ada hormon namanya oksitosin, sehingga melimpah lah air susu ini melimpah dan keluar spontan dengan baik. Nah ini penting. Nah ternyata mekanisme ini bisa terjadi kalau memang ada proses menyusui, ada proses puting disedot oleh bayinya itu. Tapi kalau puting disedot oleh mesin sedot, itu kan nggak terjadi proses itu. Itu. Jadi bedanya di situ. Makanya kalau tadi Mbak Ayu pertanyaannya, kalau seandainya ASI eksklusif belum selesai, harus masuk kantor, apa yang menjadi defisit atau kurang adalah proses tadi, let down refleks. Refleks untuk menghasilkan air susu dan menghasilkan hormon. Ya itu, mau tidak mau itu berkurang. Sehingga mungkin nanti sustainability-nya menyusuinya jadi terganggu. Mungkin produksinya tidak sebagus lagi. Ya makanya ya kalau solusi lain sih, bayi bisa dibawa, mungkin di kantor ada tempat penitipan anak, gitu ya, yang kemudian dekat sehingga tempat kerja sama tempat penitipannya dekat sehingga bisa 2-3 jam masih bisa menyusui. Ya. Jadi penyedot ASI itu yang mesin itu nggak bisa menggantikan tidak bisa sedotan si anak ya dok? Nggak bisa karena sedotan anak ini memang refleks yang luar biasa ya. Bahkan nempelnya pipi anak kepada payudara ini sudah menimbulkan rangsangan emosi tersendiri. Oh, gitu. Emosionalnya ya, beda emosionalnya ya? Beda sekali ya. Jadi aduh itu beda lagi kayaknya. Ini penontonnya ini nggak sabar tanya gimana kalau diwakili suami aja gitu. Wah sorry ya. Beda kayaknya. Suami itu banyak rokoknya mulutnya, banyak toksiknya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, negara lain tuh juga memberikan cuti yang serupa dengan yang diterapkan di Indonesia seperti iya, ini saya ada daftar beberapa negara ya Mbak Ayu ya, yang memberikan cuti ini. Jadi ada yang memberikan cutinya memang lama, tapi ada juga contoh seperti kalau Kolombia itu 12 minggu ya, ini memberikan cuti, tapi Kuba itu 18 minggu, kemudian Panama itu 14 minggu, Jepang yang tidak jauh dari kita ini 14 minggu, kemudian kalau Australia ini 18 minggu, jadi lebih lama daripada kita. Ada juga yang seperti di Prancis itu bisa sampai 26 minggu, ya, itu memberikan cuti cukup lama juga, bahkan kalau di Jerman itu luar biasa, itu bisa sampai 3 tahun ya. Nah ini beberapa negara memang bervariasi memberikan cuti, dan beberapa negara ini juga memberikan cuti kepada suami. Ya pada suami. Ada negara mulai dari yang memberi cuti hanya 5 hari seperti katakanlah di Zambia itu 5 hari, di Brasil juga cuti suami 5 hari, tapi ada juga yang Ekuador cuti suaminya
10 hari, Kolombia 14 hari gitu. Jadi ini bervariasi. Yang saya lihat untuk cuti suami tertinggi ya di Jerman karena sampai lebih dari 1 tahun ya. Prancis itu 25 hari. Jadi di beberapa negara ini pada umumnya juga memberikan cuti pada istri dan juga cuti pada suami. Ya, jadi dok, menurut dokter RUU KIA yang baru ini yang menerapkan cuti selama 6 bulan itu di negara kita itu sudah cukup ideal ya dok ya? Ya, jadi cukup ideal Mbak Ayu ya. Saya kira cuti 6 bulan untuk ibu hamil dan melahirkan ini cukup bagus di Indonesia. Cuti untuk suami juga bagus meskipun tidak terlalu lama karena bangsa kita di Indonesia ini masih banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian. Angka kematian ibu tinggi, kematian bayi juga tinggi, angka stunting juga tinggi. Mudah-mudahan dengan cuti begini bisa menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu, dan menurunkan angka kematian bayi. Iya. Dan yang terakhir, semoga dengan cuti ini maka kemudian kita bisa lebih menjaga keluarga yang harmonis. Itu penting sekali karena hari ini banyak sekali permasalahan di dalam keluarga. Saya yakin dengan cuti ini sangat mengharmoniskan keluarga dan juga menyehatkan ibu dan bayi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya doakan Mbak Ayu. Terima kasih dok pencerahannya. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Iya. Saya doakan nanti melahirkannya lancar. Ya, amin. Dan Mbak Ayu cutinya juga mudah-mudahan undang-undangnya sudah diketok Mbak Ayu baru cuti. Tambah enak lagi nanti. Demikian sahabat muda, keluarga muda, jumpa kita dalam diagnosa, dialog singkat dan obrolan santai dengan Mbak Ayu yang sedang hamil yang luar biasa. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada usulan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.